Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fikriya dari HKI 3B, Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai hukum perdata Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkawinan perempuan hamil. Jadi, dalam Islam, perkawinan ini terdiri dari laki-laki dan perempuan yang sah, sehingga dihalalkannya dalam berhubungan seksual. Namun hukum Islam sendiri memiliki arti bahwa perkawinan itu adalah akad yang bersifat luhur sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 1, dan juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Namun pada faktanya yang sangat disayangkan, seperti yang banyak kita lihat sekarang ini, perkawinan itu tidak dianggap sebagai suatu yang sakral lagi. Bahkan jika seseorang itu berkeinginan untuk menyalurkan naluri hawa nafsunya, itu sudah tidak memperdulikan statusnya apakah dia itu sudah menikah maupun belum. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali tempat yang dilegalkan. Banyak juga remaja yang mengaborsi karena hubungan yang salah yang telah mereka perbuat, dan banyak dari mereka yang mengalami kehamilan di luar perkawinan untuk pergi ke dokter kandungan lalu menggugurkannya. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan di luar nikah, sepertinya kayak jatuh cinta, terus mau sama mau, terus adanya ketertarikan satu dengan yang lain, terus juga penyaluran kebutuhan biologis, dan mencari kepuasan lainnya. Nah, istilah perkawinan perempuan hamil itu sama dengan seorang yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki yang tanpa ada status pernikahan yang sah. Jadi, status perkawinan perempuan hamil itu dalam pasal 53 ayat 1 dalam kompilasi hukum Islam atau bisa disebut dengan KHI itu sah apabila yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai perkawinan perempuan hamil. Namun dalam ulama mazhab ada ulama yang menyatakan perkawinan tersebut itu sah dan boleh menikahi dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan dari penyebab kehamilannya. Sedangkan menurut ulama yang lain itu menyatakan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak boleh dikawinkan oleh laki-laki yang menghamilinya, bahkan tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang mengetahui kehamilannya tersebut, kecuali perempuan tersebut itu telah habis masa iddahnya dan telah bertaubat. Jadi secara umum itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan perempuan hamil itu sah apabila habis masa iddahnya dan telah bertaubat. Nah, tidak hanya bersambung di sini, ada nggak sih dampak dari perkawinan perempuan hamil itu? Ada. Jadi dampak dari perkawinan perempuan hamil itu yaitu kepada status si anak dari perempuan hamil. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjadi pokok tentang perkawinan itu merumuskan anak-anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Jadi dalam rumusan tersebut itu anak dari perkawinan perempuan hamil itu dianggap sebagai anak yang sah, dan anak sah ini memiliki nasab dan hubungan keperdataan kepada kedua orang tuanya. Jadi dapat dikatakan bahwa anak zina ini menurut undang-undang perkawinan itu adalah tetap jadi anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya. Berbeda dengan hukum Islam, walaupun anak tersebut itu telah diakui oleh si ayah, namun tetap saja anak tersebut itu masih berstatus sebagai anak zina yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Jadi hanya memiliki nasab kepada si ibunya saja. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, jika seorang laki-laki ini mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpuli atau sudah pernah dikumpuli, maka dalam waktu kurang dari 6 bulan dari akad perkawinan dan bukan terhitung dari masa perkumpulannya, maka anak tersebut itu dapat dipertalikan nasabnya atau garis keturunannya kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilannya tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama, jika seorang laki-laki mengawini seorang yang sudah dikumpuli, maka apabila dalam waktu kurang dari 6 bulan sejak dikumpulkannya, maka anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada laki-laki yang mengawini ibunya, dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan kepada keluarga si ibu. Para ulama ini mendasar pada surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Al-Luqman pada ayat 14. Menurut surat tersebut, waktu mengandung dan menyapih itu adalah 30 bulan.
Sedangkan menurut surat Al-Luqman, waktu menyapih itu adalah sebanyak 24 bulan atau sekitar 2 tahun. Jadi waktu hamil itu minimal 6 bulan. Nah, menurut Ahmad Husni, terdapat syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung, yaitu secara umum sama saja dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak untuk diri sendiri. Ada 2 poin tambahan. Yang pertama itu orang yang dihubungkan nasab kepadanya itu membenarkan bahwa ia itu betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasabnya kepadanya. Dan poin yang kedua yaitu adanya saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya, dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan kepadanya itu tidak membenarkan pengakuan tersebut. Jadi apabila syarat dari pengakuan di atas itu terpenuhi, maka sahlah secara hukum. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi perkawinan perempuan hamil dan juga dampaknya terhadap anaknya menurut pandang KHI dan juga ada beberapa madhab. Dan sekian dari saya, mohon maaf jika ada pelafalan yang salah dari saya. Saya Nabila Fikriah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.